Ya, bisa dilihat ya. Jadi ada muatan IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Ini untuk subtema 1. Berarti pembelajaran yang ada di SD tidak hanya ini saja kan sebenarnya. Kok nggak ada matematika? Karena matematika sudah terpisah. Ya. Terus, di sini berarti kita bisa lihat IPA, jika di IPA ada KD 3.1 dan 4.1. Nah, perlu kalian ingat bahwa ketika menuliskan, ketika pembelajaran IPA, berarti untuk sikap, baik untuk KI 1 dan KI 2, itu tidak perlu atau tidak kita sampaikan di KD-nya. Karena pengukuran sikap ada di pembelajaran pada muatan PPKN dan PABP. Ya. Terus setelah kalian melihat subtema 1 ini, kalian bisa melihat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 minggu. Satu subtema itu kan dilakukan pembelajaran 1 minggu. Ya kan? Nah, dilihat. Di sini tertulis untuk pembelajaran 1, apakah ada IPA? Ya, ada. Pembelajaran kedua, ada. Nah, kita lihat lagi ke pemetaan KD pembelajaran 1. Di sini ada IPA dan Bahasa Indonesia. Pembelajarannya bertujuan, karena kalau di buku guru itu langsung tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi tidak tertulis. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab dan menjelaskan? Hai? Hai, hai. Ini anteng-anteng tahu piye iki? Aku cek bingung. Ini kelas kebatinan. Apa suara Bu Vina nggak bisa didengar secara jelas? Mohon maaf Bu, suaranya emang kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Itu biasanya teleponnya lebih cepat kok. Oke. Terdengar jelas suara saya? Jelas sekali, Bu. Jelas. Tadi nggak jelas. Berarti perlu diulangi yang bagian mana? Tadi agak pelan. Oh, tadi agak pelan. Baik. Sampai ke pemetaan kompetensi dasar, ada yang ditanyakan atau perlu saya ulangi? Tidak, Bu. Tidak. Berarti sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Nah, saya stop share. Kenapa saya ingin kalian mengetahui pemetaan kompetensi dasar, kemudian ketujuan pembelajarannya. Ini dasar kita ketika menyusun lesson design. Nah, di situ nanti yang harus kalian cermati terlebih dahulu adalah menyusun indikator pencapaian kompetensi. Setelah menyusun indikator pencapaian kompetensi, barulah kalian bisa menyusun lesson design. Jadi ada tahapannya supaya kalian lebih memahami. Saya stop share.
Terlihat yang saya share screen? Terlihat, Bu. Bentar. Jadi, yang pertama nanti silahkan kalian lihat buku guru dan kalian tulis kelas, semester, tema, dan subtemanya. Langkah awalnya. Karena tadi di buku guru sudah jelas ya, temanya pasti jelas, subtemanya ada. Terus KI-nya itu ada KI 3 dan KI 4 untuk yang IPA. Jadi ada KI 3 dan KI 4. Kemudian kompetensi dasar yang tertulis juga ada 3 dan 4. Kemudian PB1, PB2, PB3, PB4, 5, dan 6 tidak semua ada pembelajaran IPA. Sudah pernah melihatnya, maksudnya di pemetaan KD-nya itu, IPA itu muncul di pembelajaran keberapa biasanya? Belum pernah. Sudah atau belum? Mbak Mardiana? Belum. Baik. Di PB1 ini contoh di sini ya, bisa diulangi? Sudah, Bu. Sudah pernah berarti ya. Baik. Di PB1 untuk ini yang kelas 4 di sini saya contohkan kelas 4 itu ada kompetensi dasar menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Di situ ada PP1 dan PP3. Jadi yang muncul adalah IPA muncul di PB1 dan PB3. Selainnya tidak ada IPA. Kalian bisa menemukannya. Saya stop share. Menemukannya di mana? Contohnya di sini. Nah, kita lihat. Berarti di kelas 5, tadi kan contoh kelas 4 ya. Ini subtema 1, organ gerak hewan. Mari kita lihat. Di PB1 muncul IPA atau tidak? Berarti muncul tidak? Muncul. Muncul ya. Ini Bu. pembelajaran 1 ya. Sudah KD IPA. Terus di PB2 muncul KD IPA? Ini Muncul. Ya, ada IPA. Terus kita lihat selanjutnya. PB3 muncul tidak? Tidak. Tidak. Ya, berarti nanti tinggal di strip saja. Terus PB4 muncul? Tidak, Bu. Tidak. Berarti selanjutnya adalah PB5 ya. Muncul? Muncul. Berarti pada tema ini, pada subtema ya, pada tema organ gerak hewan dan tumbuhan ini, IPA muncul 3 kali untuk subtema 1. Kok bisa Bu Vina langsung bilang 3 kali? Kita lihat pertemuan ke-6 atau pembelajaran 6. Judulnya pembelajaran 6 itu untuk penguatan literasi. Pembelajaran ke-6. Oh, muncul lagi. Berarti IPA muncul berapa kali di sini? 4 kali. 4 kali. Ya, bisa dipahami?
Berarti yang tertulis tadi, yang kamu tulis di sini, balik yang tadi, berarti di sini tidak hanya 2 ya. Berarti PB1 ada tadi, Ada. PB2 ada, Ada. PB3 ada, Tidak. tidak. PB4 ada, Tidak ada. PB5, Ada. PB6 Ada. ada. Berarti ini nanti tinggal yang tidak ada di strip. Nah, kalian susun indikator pencapaian kompetensinya. Cara menyusunnya saya jelaskan selanjutnya. Jadi, ketika kalian menyusun indikator pencapaian kompetensi, kalian perlu menggunakan yang namanya kata kerja operasional. Sudah mendengar kata kerja, pernah mendengar kata kerja operasional, KKO? Sudah, Bu. Sudah. Itu biasanya didasari dari apa? Apa Mbak Mardiana? Dari buku panduan, Bu. Kata kerja operasionalnya dari buku panduan. Kata kerja operasionalnya lo pertanyaan saya, bukan indikatornya lo ya. Kata kerja operasionalnya. Nek, pernah dapat mata kuliah asesmen? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya, pernah semua no. Semester 4 kan? Berarti kenal taksonomi Bloom? Kenal. Pernah kenalan dengan Pak Bloom? Kenal. Belum.
Maaf, saya lanjutkan ya. Oke. Sekarang saya dengar. Jadi nanti saya contohkan ya. Tapi ini kalau kalian ingat taksonomi Bloom, itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Ya. Nah, ini yang saya tayangkan adalah kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasionalnya ini membantu teman-teman mahasiswa untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi. Di taksonomi Bloom dulu itu taksonomi Bloom sebelum direvisi Anderson dan Caldwell itu C1-nya pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3-nya aplikasi, C4-nya analisis, C5 itu mensintesis, C6 itu evaluasi, itu dulu. Terus C1 itu sekarang ya, ini yang sudah terrevisi, C1-nya masih pengetahuan, C2 pemahaman, C3-nya aplikasi, C4 analisis, dan C5 evaluasi, serta C6 kreasi. Dituliskan kreasi, bukan mencipta. Kalau mungkin kata lainnya juga bisa mencipta. Pernah ya mendengarnya ya? Di mata kuliah asesmen paling tidak sudah pernah disampaikan. Iya, Bu. Selamat ya. Berapa bulan? Coba ini dipahami, dicermati ya, pahami, bukan dihafalkan, tapi dipahami, dicermati.
Oke. Sudah bisa apa ya? Memahami. Misal kata menjelaskan yang ada di C1 dengan yang ada di C2 ya di sini. C2 dengan C5 memperjelas sama-sama kata jelaskan itu nanti penerapannya berbeda. Nah, penggunaan ini itu gimana? Tadi KD-nya tadi kan berbunyi apa tadi? Contoh ya, kembali lagi ke buku guru. Nah, di sini terlihat menjelaskan alat gerak dan fungsinya. Berarti kompetensi dasar. Kompetensi dasar berarti kan kemampuan minimal yang harus diperoleh atau yang harus dimiliki oleh siswa. Iya. Kompetensi dasar adalah kompetensi minimal yang sudah yang harus dimiliki oleh siswa minimal ya. Berarti ketika menjelaskan maka dia ada di C2. Namun perhatikan ketika menyusun untuk kognitifnya atau pengetahuannya sampai menjelaskan saja, tapi di keterampilannya mereka mampu sampai ke mencoba. Ketika mencoba berarti sampai di mana? Kalau mencoba itu sampai ke memprediksi bisa. Setelah memprediksi, menyusun laporan juga bisa. Berarti bisa sampai C5 maupun C6. Oke. Nah, yang membedakan adalah ketika keterampilan kita melihatnya adalah kata kerja ranah psikomotoriknya atau keterampilannya dari mulai meniru, memanipulasi, pengalamiahan maupun artikulasi. Atau kalau kalian ingat ketika Bu Bina menerangkan terkait keterampilan proses sains, berarti bisa menggunakan penilaian atau tata kerja yang ada di langkah ataupun indikator keterampilan proses sains. Nah, sebentar, saya lanjutkan ke untuk indikator sudah paham ya. Misal menjelaskan berarti patokannya minimal C2. Berarti ketika kamu menyusun indikator nggak boleh C1. Tapi kalau di atasnya atau pakai C3, C4, C5, dan C6 itu sangat boleh. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke format lesson design. Saya contohkan di sini itu awalnya siswa itu belum paham, belum tahu atau masih bingung dari gambarnya. Kemudian ditarik sampai akhirnya siswa itu bisa. Setelah bisa, setelah mereka belajar kan pasti bisa. Nah, apa? Atas ini judul. Di atas ini judul. Kemudian materi, cara membelajarkannya. Boleh pakai model pembelajaran yang kalian kenal, boleh hanya terus tuliskan percobaan atau eksperimen gitu boleh. Nanti sambil diperbaiki dengan materi-materi selanjutnya, yakni terkait model pembelajaran. Bisa dipahami?
Terus, asesmen yang digunakan ketika kalian akan menilai itu menggunakan tes tertulis, lembar evaluasi, tes tertulis itu kan lembar observasi, ataupun yang lainnya. Asesmen kan macam-macam toh, sudah diajarkan kan di mata kuliah asesmen. Ya, ayo, kok ana nih? Hei. Halo, Halo, Bu. bagaimana? Bingung? Bingung? Sedikit pusing, Bu. Sedikit pusing. Pusingnya yang apa? Itu pertanyaan yang menantang itu harus apa tuh? Patokannya harus dari C4 sampai C6, Bu. Iya. Pakai C4, C5, C6. Kenapa? Karena pesan yang dibawa oleh pemerintah saat ini itu kan yang trending ya, itu kan AKM. Penggantinya UN itu kan AKM. Atau sekarang ANBK itu kan. Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Atau sudah pernah mendengar kata AKM? Asesmen ketuntasan minimal. Asesmen kompetensi minimal. Pernah mendengar? Barusan, Bu. Barusan. Loh, ning asesmen gak dikenal ke webnya Pusmenjar, terus contoh soal-soal yang berbasis HOT gitu, high order thinking skill gitu. Belum? Belum, Bu. Ya, belum, Bu. Berarti soal-soalnya yang digawe ketika menyusun soal, menyusun kisi-kisinya dulu atau menyusun soalnya dulu? Kisi-kisi. Kisi-kisinya dulu. Oke, kisi-kisinya dulu. Ketika menyusun kisi-kisi soal, itu kan mengikuti tadi tuh taksonomi Bloom C1 sampai C6 kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Terus ini sama linear gitu. Ya, kalau kaitannya indikator ya. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan ke format. Ini tinggal asesmennya, tulis saja tes tertulis atau lembar observasi gitu saja dulu. Nanti saya ulas lagi di materi selanjutnya. Nanti ini mulai tugasnya mulai individu. Tiap pertemuan nanti kita lihat progresnya. Setelah dikumpulkan, misal ada perbaikan masih bisa diperbaiki sampai bukan ujian, sampai ke pertemuan terakhir yang memang kalian harus mengumpulkan utuh semuanya. Ya. Kemudian di Ya, sini Bu. kalian bisa menyusun plan atau kegiatan persepsinya atau kegiatan awal, rencananya akan melakukan apa siswanya, atau
persepsi yang membangkitkan minat atau menarik motivasi belajar siswa supaya siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian kegiatan ini, aktivitas yang digunakan itu apa? Ini tuh untuk menarik, nanti itu ada aktivitas di sini loh. Jadi siswa tertarik untuk melakukan aktivitas ini. Lalu di kegiatan selanjutnya adalah apa yang sudah dipahami oleh siswa. Siswa itu sudah belajar apa? Siswa paham apa? Itu diletakkan di sini. Kemudian di sini nanti ada tujuan yang sudah tercapai dan pertanyaan menantang selanjutnya. Ini contoh di sini. Ini nanti bisa diberi judul yang menarik. Tidak harus materinya apa, ditulis materinya semua, gitu tidak. Terus di sini bisa ditulis ayo berpikir, ayo belajar atau ayo mencoba, terus aku bisa apa, gitu bisa. Nah, di sini dicontohkan pada rangkaian seri dan paralel. Di rangkaian seri dan paralel ini, di awal supaya siswa tertarik bisa menggunakan kalimat-kalimat tanya. Boleh begini, melihatkan gambar gitu boleh, atau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik itu cara merangkai paralel, rangkaian paralel dan rangkaian seri itu digunakan pada benda-benda apa saja atau dirangkai dan digunakan atau bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita itu untuk apa saja. Misal, kalau rangkaian listrik paralel, jadi biasanya di rumah-rumah itu kan menggunakan rangkaian listrik paralel. Untuk rangkaian seri, berarti apa? Contoh lainnya. Yang menggunakan rangkaian seri. Kalau rumah kan paralel toh, kamar mati, ruang tamu hidup, gitu kan bisa. Tapi kalau rangkaian seri, dipencet urip kabeh. Apa? Bel listrik. Nek di sekolah, masih ingat waktu sekolah kalian ketika bel dipencet satu dari ruang guru, bunyi semua di setiap kelas kan? Ya. Nah, oke. Itu bisa dicontohkan sebagai kegiatan atau pertanyaan yang membuat siswa tertarik untuk belajar selanjutnya terkait rangkaian paralel dan rangkaian seri. Terus di kegiatan selanjutnya atau kegiatan intinya apa yang dilakukan oleh siswanya atau itu apa? Nah, itu bisa mengajak siswa untuk melakukan percobaan. Karena di sini caranya eksperimen. Nah, ini tuh kaitannya nanti yang caranya di sini. Terus di sini asesmennya hanya melihat dari lembar observasi hasil pengamatan dan percobaan. Jadi penilaiannya dilihat dari laporan hasil diskusinya. Coba pahami dulu, dilihat, pahami dulu. Terus
apa yang siswa bisa, akhirnya itu siswa bisa apa? Itu siswa bisa mengidentifikasi rangkaian paralel dan rangkaian seri. Akhirnya siswa bisa itu. Terus tujuannya, nah siswa mampu merangkai rangkaian listrik paralel dan seri. Terus pertanyaan menantangnya ini bisa diganti ya, karena ini contoh yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Di sini contohnya apa tujuan dari merangkai rangkaian listrik paralel dan seri. Tujuannya apa? Sebenarnya bisa kok, karena tujuannya apa itu bisa sampai C3 ya. Mereka berpikir sampai C3 mengaplikasikan. Bentar, saya lihatkan ini. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Misal ada pertanyaan, silahkan langsung sampaikan. Ada yang ditanyakan? Sampai penjelasan ini sudah jelas? Sampai penjelasan ini sudah jelas? Oh, direktur. Ya. Sampun, Bu. Sebentar. Headset saya nggak nyambung. Suara saya terdengar? Ya, dengar, Bu. Ya, oke. Dari yang sudah saya jelaskan ini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oh, berarti nggak masuk di... Jika belum ada, maka saya stop share, terus kalian bisa melanjutkan untuk menyusun indikator dan lesson design-nya. Nanti format lesson design-nya format indikatornya saya upload di Sunan. Terus untuk lesson design-nya tadi mudah kan, hanya 4 kolom seperti itu, kalian coba susun. Terus dari mulai kegiatan yang cara mengajak siswa supaya tertarik, do-nya atau kegiatan yang dilakukan siswa itu seperti apa, kemudian siswa akhirnya bisa apa, dan tujuannya akhirnya tercapai, terus pertanyaan menantangnya bagaimana. Ya, ada yang ditanyakan? Ini untuk materinya tiap mahasiswa harus beda atau boleh sama, Bu? Nah, materinya harus beda. Tapi, selanjutnya karena IPA itu muncul yang berbunyi KD IPA, ada muatan IPA itu ada di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, maka yang digunakan kelas 4, 5, 6. Yang sudah ada KD-nya. Ada tulisan KD. Ya, tapi ini ya, perhatikan. Di itu loh, di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama-sama tetap ada IPA, hanya tidak muncul KD. Ya, tidak
Tidak berarti tidak diajarkan gitu loh maksud saya, kelas 1, 2, 3. Hanya saja dia include, konten IPA itu include pada include di kontennya include di KD Bahasa Indonesia. Misal di tema diriku berarti itu kan ada mengenal mengenal tubuh. Tubuh itu ada kepala, tangan, kaki dan seterusnya kan yang di kelas 1 toh. Itu kontennya IPA. Tapi masuknya ke KD Bahasa Indonesia. Nah, materinya kalian gunakan materi kelas 4, 5, 6 yang sudah ada KD-nya. Jika dibagi untuk kelas 5E ini, maka boleh tapi pengulangan 2 kali. Pengulangannya 2 kali. Audin, wis adekke host Audin. Nggih, polling Pak Udin. Lepas ora iso. Ini Polling anak tulisane ngisor pol niku. ya berjalan sama kono. Oh, nggih, laptop gak ono. Ya. Nah, perhatikan materinya. Materinya boleh berulang tadi satu kelas berarti satu materi boleh diulang 2 mahasiswa. Nah, materi ini nanti dipakai untuk tugas selanjutnya. Dari lesson design, menyusun RPP, menyusun bahan ajar, menyusun LKS, terus menyusun evaluasi, menyusun media, itu materi yang sama. Pak Dika sudah mandi. Ya. Pak Dika sudah mandi. Contoh Jadi orang mandi. apa ya? Saya kohos, Pak. Nanti silahkan dikonsultasikan misal ada yang belum paham begitu. Apa? Leon itu mahasiswa aku. Oh, mahasiswa udah masuk. Pak Udin, saya jadi kohos dulu. Iya, toh, Pak. Iya, dengan ada ini kecil. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Tak melepuh. Oh iya, aku jadi kohos. Penjelasan Bu Vina bisa diterima? Ini sudah saatnya semua ya? Sudah. Siap ya, Kak? Sudah, Pak Fadli. Sudah. Berarti silahkan dicoba untuk menyusun. Tapi sebelum menyusun berarti membagi materinya terlebih dahulu ya. Supaya tidak sama terlalu banyak gitu toh. Ya, boleh tanya dulu asesmen diajar siapa? Bu Amber kayaknya. Oh, oke. Tapi sampai ke menyusun lembar observasi sikap itu yang seperti ada di buku guru ya? Lupa. Iya, lupa. Ya nanti dibuka lagi. Kira-kira kayak aku semampu wae gitu ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kita kan 3 SKS. 1 SKS untuk ketemu tatap maya seperti ini, 2 SKS silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan tadi. Ya. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk presensi di Sunan. Sebelum saya akhiri, iki meneng kabeh. Kameranya ditutup, iku paham apa ora? Ya Allah, paham Bu. Puspita Ayu, Sofia, Alvina Nur, Mita Purnamasari, Intan Nila, Distiana, Ana Rahma,
Della Febila, Dewi Aulia, Rosalia, Binasia, Laila, Yuli, Kuntari. Iya. Iya, yang enggak dibuka. Ya, tolong ya. Silahkan dipahami dan untuk minggu depan perkuliahan menggunakan laptop. Saya harap kalian menggunakan laptop dan untuk melihatkan progres hasil menyusun lesson design. Ya, atau mungkin bisa mengganti yang kemarin mau ketemuan kapan gitu boleh, tapi setelah kalian menyusun lesson design. Ya. Bikin pollingan. Penelitian Oke, cukup. kualitatif, mix method. Mana soalnya, Pak? Oh, iki ya, tak WA, WA ya. Oke, kalau ya sudah ya sudah. Oke, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian yang